Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sarifah, NIM 1930105002 dari kelas Tadris Matematika 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang sebaran khusus, sebaran normal, sebaran T, dan sebaran F. Yang pertama ada sebaran khusus, atau disebut dengan distribusi probabilitas khusus untuk VR distrik. Pertama ada distribusi Bernoulli. Karakteristiknya yaitu ada dua kemungkinan kejadian. Yang kedua ada kejadian saling independen. Yang ketiga, jika X adalah VR dengan dua kemungkinan. Yang keempat ada PDF dari X, XI Bernoulli peluang. Yang kelima ada rata-rata dan variansi. Yang keenam, jika terdapat barisan percobaan independen Bernoulli, maka distribusi binomial. Yang ketujuh, jika A dan B konstan, maka ekspansi binomial. Yang kedua ada distribusi hipergeometrik. Yang pertama adalah himpunan N objek berisi K, objek sukses atau N strip K, objek gagal. Yang kedua, dipilih N sampel secara random atau tanpa pengembalian dari N. Yang ketiga, ada X sama dengan jumlah sukses dalam sampel dan merupakan VR hipergeometrik dengan PDF dan berparameter N, K, N kecil. Yang ketiga, ada distribusi geometrik. Merupakan distribusi pengembangan dari percobaan Bernoulli dengan probabilitas sukses peluang. Maka X menyatakan percobaan sampai mendapatkan sukses pertama, di mana P besar dari 0 dan besar dari 0, besar dari 1, dan ada PDF. Selanjutnya yang keempat ada distribusi negatif binomial. Merupakan distribusi pengembangan dari percobaan Bernoulli dengan probabilitas sukses P. Maka X menyatakan percobaan sampai mendapatkan R sukses, di mana P besar dari 0 dan besar dari 1. Dan nilai R ada 1, 2, dan 3. Dan ada PDF. Yang kelima ada distribusi uniform district. VRX dikatakan berdistribusi uniform district jika setiap N sampel nilai dari X bernilai probabilitas sama. Dan PDF. Selanjutnya ada sebaran normal. Ciri-cirinya pertama, sekumpulan nilai data dalam data kontinu akan terdistribusi secara formal atau membentuk kurva simetris. Apabila rata-rata nilai variabel sama dengan median dan sama dengan modus dari nilai-nilai data tersebut. Yang kedua, distribusi normal mempunyai bentuk kurva seperti bel. Yang ketiga, distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Pada distribusi normal, rata-rata populasi membagi luasan kurva menjadi dua sama banyak. Luas daerah sebelah kiri 0,5 dan sebelah kanan 0,5. Total luas daerahnya adalah 1. Selanjutnya, suatu distribusi dikatakan normal jika kurang lebih 68% data observasi berada di dalam satu standar deviasi atau kurang dari 95% data observasi berada dalam dua standar deviasi. Distribusi normal dengan parameter mean dan memiliki PDF dari variabel acak terdistribusi normal. Selanjutnya, distribusi normal untuk menggambarkan distribusi dengan variabel acak dan kontinu. Distribusi formal adalah salah satu dari distribusi yang memiliki kontinu dalam bentuk simetrik dan cenderung mesokortik.
Distribusi ini penting karena 3 alasan. Yang pertama, pengukuran dihasilkan dalam proses acak atau random. Dan yang kedua, distribusi dapat digunakan untuk pembanding distribusi lain. Dan yang ketiga, distribusi statistik yang memiliki rata sampel dan proporsi sampel sering mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, ada contoh luas daerah di bawah kurva normal. Ini biasanya sudah dimasukkan dalam tabel Z dan digunakan untuk menunjukkan posisi simpang baku dari Z serta rata distribusinya maupun dalam kaitannya dengan skor kasar yang secara matematis ditentukan dengan formula seperti berikut. Z merupakan angka simpang baku dari X ke rata distribusi sama dengan X. X merupakan nilai variabel random yang peneliti cari kurang new. Itu new merupakan rata dari distribusi. Selanjutnya ada tau, yaitu merupakan simpang baku dari distribusi. Selanjutnya sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama ada grafik simetris terhadap garis tegak. Grafik selalu berada di atas sumbu X atau fx-nya besar dari 0, mempunyai satu nilai modus, luas daerah di bawah kurva atau fx, dan di atas sumbu X memiliki P di mana X besar dari minus tak hingga dan kecil dari plus tak hingga. Contohnya bisa kita lihat pada slide. Jika X berdistribusi normal dengan min 3 dan variansi tau kuadrat 16, tentukanlah P di mana X kecil dari 11, tentukanlah PX di mana besar dari min 1, dan P di mana X besar dari 2, kecil dari 7. Selanjutnya kita memasukkan nilai tersebut dengan membagi dengan tau dengan standar deviasi sehingga didapatkan hasilnya seperti yang ada pada slide. Selanjutnya ada sebaran T. Bila ukuran sampel N kecil dari 30, nilai S kuadrat berubah cukup besar dari sampel ke sampel dan distribusi peubah acak di mana X bar kurang new per S per akar dari jumlah sampel. Tidak lagi didistribusikan normal baku. Dalam hal ini dapat didistribusikan statistik yang disebut dengan T. Selanjutnya, distribusi sampel T didapat dari anggapan bahwa sampel acak berasal dari populasi normal, di mana T sama dengan X bar kurang new dibagi tau per akar N per akar S2 dibagi tau kuadrat sama dengan Z per akar dari V di mana N dikurang 1. Dengan Z sama dengan X bar dikurang new per tau per akar N. Selanjutnya teman-teman bisa melihat bentuk kurva dari distribusi normal. Selanjutnya ada sebaran F. Statistik F didefinisikan sebagai nisbah 2 peubah acak Q kuadrat yang bebas. Masing-masing dibagi dengan derajat kebebasannya. Misalnya U dan V 2 peubah acak bebas masing-masing, berdistribusi di Q kuadrat dengan derajat kebebasan F1 dan F2. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat bentuk kurvanya dan lambang F alfa, nilai F tertentu peubah acak F, sehingga di sebelah kanannya terdapat luas sebesar alfa. Ini digambarkan dengan daerah yang dihitami pada gambar di atas. Pada tabel ini merupakan nilai F alfa hanya untuk alfa 0,05 dan alfa 0,01. Untuk berbagai pasangan derajat kebebasan F1 dan F2 dan dinilai F untuk derajat kebebasan 6 dan 10, sehingga luas daerah sebelum kanannya adalah 0,05 atau frekuensi dari 0,05 adalah 3,22. Selanjutnya ada contohnya. Tentukanlah nilai dari frekuensi 0,05. Diketahui P-nya adalah 0,05, sedangkan F1 adalah 12, F2 adalah 20.
Jadi teman-teman memasukkan nilai-nilai tersebut. Setelah didapatkan dan hasil dari nilai F 0,05 adalah 0,04. Sekian pembahasan dari saya. Mungkin ada kesalahan dan kekurangan materi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.